الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين. Qimatuz Zaman, yang ada kitabnya buka halaman 15. Masuk ke pembahasan pertama, Qimatuz Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala radhiyallahu ankum. Qimatuz zaman. Li hadzal unwan as-saghir atraf katsirah wa kabirah min al-ma'ani wal mawadhi'. Tatajadzabul kalam fiha. Waliz zaman qimatun 'inda al-falasifah ghairu qimatihi 'inda at-tujjar wa ghairuha 'inda az-zarra' wa ghairuha 'inda as-sunna' wa ghairuha 'inda al-askariyin wa ghairuha 'inda as-siyasiyin wa ghairuha 'inda asy-syabab wa ghairuha 'inda asy-syuyukh wa ghairuha 'inda talabatil 'ilm wa ahli al-'ilm. Wa akhussu bihadithi qimatuz zaman 'inda talabatil 'ilm wa ahli al-'ilm fahasbu raja'a an yakuna dhalik hafizan li himami ashabil azaim min shababina tullabil ilm fi hadhihi al-ayyam allati fatarat fiha himamut talibin wa taqa'asat ghayatul mujiddin wa nadara fiha wujudut talabah al-muhtariqin fil ilm famatal bulugh wasadal kasal wal khumul wa baraza man jarra'a dhalikas min jarra'i dhalikas ad-dha'fu wa ta'akhur fi sufufi ahli al-ilm wa atharihim wa fa'aqulu inna ni'amallah ta'ala ala ibadihi kathiratun la tuhsa wa la yumkin lil bashar an yuhsuha aw yudrikuha ala haqiqatiha wa dhalika li kathratiha wastimrariha wa yusriha wa tatabu'i in'amillahi biha wa tafawuti madarikin nas biha wa sadaqallahul azim idh yaqulu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan la dhalumu kaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Qimatuz zaman, ya, berharganya sebuah waktu, sebuah zaman. Lihadzal unwan as-saghir atrafun katsirah wa kabirah minal ma'ani wal mawadhi'. Lihadzal unwan as-saghir, untuk judul atau tema yang kecil ini, atrafun katsirah wa kabirah, ada beberapa bagian, katsirah yang banyak, wa kabirah dan besar, minal ma'ani wal mawadhi', dari beberapa makna dan beberapa keadaan. Jadi yang akan kita bahas terkait dengan berharganya sebuah waktu. Tatajadzabul kalama fiha, akan ada banyak pembahasan di dalam bagian-bagian ini. Faliz zamani qimatun 'indal falasifa ghairu qimatihi 'indat tujjar. Jadi waktu ini sangat berharga, punya nilai. 'Indal falasifah, menurut orang-orang ahli filsafat, ghairu qimatihi 'indat tujjar, selain dari qimatuz zaman, waktu yang berharga menurut at-tujjar,
para pedagang. Artinya semua orang itu punya cara pandang yang berbeda terkait dengan waktu. Kalau mereka para pengusaha, ya, para pedagang, menurut mereka waktu itu berharga, tapi dikaitkan dengan keuntungan duniawi. Wa ghairuha 'inda zurra. Waktu ini juga memiliki nilai yang tidak sama menurut az-zurra, para petani. Wa ghairuha 'inda sunnah. Waktu ini juga memiliki nilai yang berbeda dengan para as-sunnah, orang-orang yang memproduksi satu barang, yang membuat barang. Wa ghairuha 'indal askariyin, berbeda juga menurut para tentara, para prajurit, para pasukan. Kemudian wa ghairuha 'indas siyasiyin, berbeda juga menurut as-siyasiyin, orang-orang yang ahli politik, para politikus yang ahli dalam bidang politik. Wa ghairuha 'indas syabab, dan juga berbeda nilainya menurut para pemuda. Wa ghairuha 'indas syuyukh, berbeda menurut para orang tua. Wa ghairuha 'inda talabatil ilmi wa ahlil ilm, dan waktu ini juga punya nilai yang berbeda menurut para penuntut ilmu dan ahlul ilm. Artinya semua sepakat bahwa waktu ini adalah hal yang sangat berharga, tapi mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Para petani memandang berharganya waktu itu berbeda dengan cara pandang kita sebagai seorang penuntut ilmu. Para pemuda mereka juga memiliki cara pandang waktu yang berbeda dengan orang-orang tua. Tapi semua sepakat kalau waktu itu sangat berharga. Cuma nanti bagaimana kita menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti akan dibahas inda talabatil ilmi wa ahlil ilm. Menurut para santri dan para ahlul ilm, para ulama. Wa akhussu bihadithi. Kata muallif, wa akhussu bihadithi, dan aku khususkan dengan pembahasanku ini qimatiz zaman, terkait dengan berharganya sebuah waktu. Inda talabatil ilmi wa ahlil ilmi fahasbu, menurut para santri, para penuntut ilmu dan para ulama. Jadi waktu sangat berharga bagi semua orang, setiap orang, akan tetapi di kitab Qimatuz Zaman ini khusus membahas bagaimana cara pandang para santri, para ulama di dalam memandang berharganya sebuah ilmu agama. Di sini akan dibahas, ya. Berharganya sebuah ilmu. Raja'a an yakuna dzalika hafizan lihimami ashabil azaim min syababina tullabil ilm. Dengan harapan, ya, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pendorong, semangat ashabil azaim, mereka orang yang memiliki tekad yang kuat di dalam mencari ilmu, min syababina tullabil ilm, dari pemuda-pemuda kita, para penuntut ilmu, fi hadhil ayyam, di hari-hari ini. Jadi tujuan dibahas kitab Qimatuz Zaman supaya kita sebagai penuntut ilmu itu muncul sebuah semangat, sebuah himmah untuk bisa mencari ilmu agama. Kata beliau, allati fatarat fiha himamut talibin. Di hari-hari ini sudah sering terjadi fatarat, sudah kosong. Himamut talibin, himmah para penuntut ilmu. Jadi kalau kita perhatikan, kita pandang diri kita sendiri, seringkali kita ini sudah nggak punya semangat untuk mencari ilmu agama. Padahal kita mondok itu nggak lama. Kita belajar ilmu agama, fokus di tempat yang khusus itu nggak lama, hanya sekian tahun. Akan tetapi seringkali kita dapatkan bahkan dalam diri kita sendiri itu nggak ada himmah untuk mencari ilmu. Muncul rasa malas, muncul sifat malas untuk menghafal, untuk membaca, untuk masuk kelas, untuk murojaah, ya. Makanya perlu dikaji kitab Qimatuz Zaman, tujuannya apa? Hafizan lihimami ashabil azaim, supaya muncul dalam diri kita itu semangat, himmah untuk bisa mencari ilmu agama. Wa taqa'asat ghayatul mujiddin, dan juga sudah mulai hilang ghayatul mujiddin, semangat mereka orang-orang yang memang sungguh-sungguh. Wa nadara fiha wujudut talabah al-muhtariqina bil ilm. Kata beliau, jarang di hari-hari ini, artinya sedikit,
adanya santri para penuntut ilmu yang memang mereka itu punya semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Ya, al-muhtariqina bil ilm, yang punya semangat untuk menghafal, yang punya semangat masuk kelas, yang punya semangat mutalaah, yang punya semangat untuk membaca, itu sudah mulai berkurang sudah. Bahkan bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu pun sudah ada yang seperti itu. Famatan nubuh, matan nubuh, sudah mulai mati an-nubuh, kecerdasan. Sudah mulai, generasi itu sudah mulai menurun. Wasada al-kasal wal khumul, sudah mulai menyebar sifat malas. Seringkali kita ini malas untuk mutalaah, ya. Dikatakan an-naumu wal kasal ahla madaqatan minal asal, in lam tusaddiqni fasal man kana mithli fil kasal. Jadi sebutkan itu ungkapan orang-orang yang malas itu, tidur dan malas-malasan itu ahla madaqatan minal asal, itu lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Jadi kalau sudah tidur itu nikmat. Ya, kalau sudah malas-malasan itu nikmat. In lam tusaddiqni fasal. Kata orang yang malas ini, kalau ente enggak percaya, kalau kalian enggak percaya, fasal, tanya, man kana mithli fil kasal, orang yang malas sepertiku. Ya. Makanya perlu adanya dorongan, nasihat, mau'idhah, teguran, tanbih, supaya kita semakin semangat di dalam mencari ilmu agama. Wabaraza min jarra'i dzalika, wabaraza, dan muncul min jarra'i dzalika, dengan sebab hal itu. Karena sudah enggak ada himmah, para santri sudah enggak punya himmah, para penuntut ilmu sudah kurang semangatnya, sehingga muncul ad-du'f wa ta'akhur, kelemahan, wa ta'akhur, dan kemunduran fi sufufi ahlil ilmi wa atharihim, di dalam barisan-barisan para penuntut ilmu agama. Sehingga yang mengemban amanah sebagai seorang ulama warathatul anbiya wal mursalin itu sudah semakin sedikit. Karena apa? Ketika belajar itu kurang semangat, kurang fokus, ya. Waktunya banyak yang dibuang dengan hal-hal yang sia-sia. Padahal dikatakan a'azzu syai' li talibil ilmi waqtuhu. Ulama mengatakan seorang santri itu waktu yang dia miliki itu menjadi sesuatu yang paling berharga. A'azzu syai' li talibil ilmi waqtuh. Yang paling berharga untuk kita sebagai penuntut ilmu itu ya waktu. Kita tidak punya apapun selain waktu, modal yang Allah berikan kepada kita. Fa idza ja'aka ahad li ajli fa'idah faftah lahu. Pesannya ulama itu, karena waktu itu adalah hal yang amat sangat berharga yang kita miliki, maka kalau ada yang datang kepada kita untuk mengambil faedah, untuk murajaah, untuk mutalaah, kita persilahkan. Wa illa fala. Tapi kalau sudah datangnya itu bukan untuk, enggak ada yang kaitannya dengan ilmu agama, enggak untuk murajaah, enggak untuk mutalaah, enggak untuk menghafal, untuk hal yang sia-sia, maka wa illa fala, enggak usah kita buka. Jangan kita kasih kesempatan orang lain untuk merusak waktu yang kita miliki. Walau yu'addi dzalika la ighdhabihi li'annahu syaitan, kata ulama. Walaupun nantinya dia menyebabkan kita marah, tinggalkan sudah. Enggak usah kita urusi karena ini sudah syaitan, kata ulama. Karena apa? Ingin merusak waktu yang kita miliki. Padahal waktu yang kita miliki itu modal, dan itu sifatnya hanya sementara. Kemudian faqul, aku katakan, kata muallif sahibul kitab, inna ni'amallahi ta'ala ala ibadihi katsirah la tuhsa. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah itu katsiratun la tuhsa. Nikmat Allah itu sangat banyak. Tidak bisa kita hitung nikmat Allah. Wala yumkin lil bashari an yuhsuha aw yudrikuha ala hakikatiha. Tidak mungkin bagi setiap orang itu bisa menghitung satu persatu nikmat Allah, au yudrikuha ala hakikatiha, atau bisa dia hitung dengan hakikatnya, dia fahami secara hakikat nikmat Allah, enggak bisa. Terbatas. Ya, seringkali kita ini, ya, disebutkan oleh ulama itu, kita sadar berharganya waktu sehat itu ketika kita sakit. Kalau sudah sakit kita baru sadar, oh ternyata sehat itu nikmat dari Allah. Ya. Disebutkan juga annasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, lalai.
Kalau sudah menghadap Allah, kalau sudah meninggal, ya, diperlihatkan semua amal yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia, dia baru sadar. Ternyata banyak waktu kosong yang sia-sia. Banyak waktu-waktu yang tidak dia gunakan untuk hal-hal yang positif untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceritakan keadaan ahlul jannah, penduduk surga. Ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka penduduk surga itu padahal mereka sudah masuk surga lengkap dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Tapi ternyata mereka itu masih menyesal. Ya. Mereka masih menyesal karena apa? Ternyata setelah mereka masuk surga, mereka melihat, mereka dapati ada beberapa waktu yang tidak mereka gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Sehingga mereka itu berandai-andai, coba dulu ketika di dunia saya ini semangat memaksimalkan semua waktunya untuk Allah dan Rasul, otomatis surga yang didapatkan itu lebih tinggi daripada surga yang telah dia dapatkan. Ya. Itu ahlul jannah. Wa kaifa bi ahlin nar. Terus bagaimana dengan orang yang naudzubillah sudah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Pasti sangat menyesal. Wa dzalika likathratiha wa istimrariha wa yusriha wa tatabu'i in'amillahi biha. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menghitung nikmat Allah karena apa? Karena likathratiha, karena terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita maksiat kepada Allah, tapi dengan sifat rahmatnya Allah, Allah masih memberikan kita nikmat. Memberikan kita nikmat sehat, kesempatan yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Ya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa kita hitung. Wastimrariha, karena terus menerusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa yusriha, karena saking mudahnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Wa tatabu'i in'amillahi biha, dan karena terus menerusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa tafawuti madarikin nasi biha, dan terjadi perbedaan di dalam cara mengelola setiap orang, ya, mereka berbeda di dalam menggunakan waktu atau menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, saking banyaknya sehingga kita itu sulit untuk menghitung secara detail satu persatu. Bahkan ketika seseorang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, dia mengucapkan alhamdulillah, itu qauluhu alhamdulillah, itu nikmah ba'da nikmah itu. Jadi dia mampu bersyukur kepada Allah, itu sudah satu nikmat dari Allah yang harus dia syukuri lagi. Dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi saking banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga tidak bisa kita hitung. Wa sadaqallahul azim idh yaqul. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Tidak akan pernah sampai. Innal insana la zalumun kafar. Allah sifati bahwa sifatnya manusia itu, kebanyakan dari manusia itu la zalumun kafar. Mereka itu orang-orang yang zalim. Arti zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Jadi kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat oleh Allah, ya kita gunakan untuk ibadah. Kita gunakan untuk murajaah, kita gunakan untuk menghafal, kita gunakan untuk mengamalkan ilmu, kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah dan Rasul. Tapi sifatnya manusia kebanyakan itu mereka zalim. Jadi seringkali nikmat yang diberikan oleh Allah itu digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Na'udzubillah. Sehingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Jadi dua nikmat yang seringkali manusia itu tertipu, banyak yang lalai kalau sudah mendapatkan dua nikmat. Apa? As-sahhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, waktu kosong. Kalau sudah sakit baru muncul ada keinginan untuk sholat jamaah. Kalau sudah sakit pengen baca Quran. Kalau sudah sakit pengen semangat. Kalau sudah enggak di pondok pesantren baru ingin belajar di pondok pesantren. Itu seringkali muncul.
Ya, kalau sudah nikmat itu hilang, itu orang itu baru sadar kalau dia itu ternyata mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana ladzalumun kafar, dan sifatnya manusia itu kebanyakan kafar, mereka itu mengingkari nikmat. Tidak sadar bahwa yang dia terima itu nikmat dari Allah. Yang dia terima itu hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali dia itu pakai logika. Kalau enggak sesuai dengan keinginan, berarti itu hal yang buruk. Padahal kullu ma qaddarallahu jamil. Semua yang Allah tetapkan itu indah. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, seringkali kita tidak suka dengan sesuatu, tapi justru itu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Ya. Jadi sifatnya manusia kebanyakan la dzalumun kafar. Mereka seringkali zalim. Kemudian mereka seringkali mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sifati di dalam Al-Qur'an hamba yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyas syakur. Qalil kata Allah, sedikit. Hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah itu sedikit. Kalau dibandingkan dengan semua hamba Allah yang menerima nikmat, kalau dihitung sedikit yang bersyukur. Jadi syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur itu bithalatsatil arkan, dengan 3 hal. Pertama bil qalb, hati merasa senang, hati merasa ridha dengan ketetapan Allah. Itu syukur yang pertama. Walakal hamdu ala ma qadait. Ya. Dan segala puji bagi Engkau ya Allah, ala ma qadait, atas semua hal yang telah Engkau tetapkan. Jadi hati senang, itu bersyukur. Kemudian apa? Diucapkan dengan lisan. Lisan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang paling penting yang ketiga, al-amal bil arkan. Bukti rasa syukur kita kepada Allah, diberi nikmat sehat wal afiat, ya kita gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat yang begitu besar itu waktu. Ya. Jadi maksimalkan waktu yang ada selama di pondok pesantren untuk belajar, dan belajar. Belajar kita amalkan, belajar kita amalkan. Sampai pada waktunya nanti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan, mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian lin ni'ami usulun wa furu'. Terkait dengan nikmat Allah itu ada yang sifatnya usul dan sifatnya furu'. Usul itu pondasi, asas, ya, dasar dari sebuah nikmat. Kemudian wa furu', dan ada cabang-cabangnya. Wa inna lin ni'ami usulan wa furu'an. Nikmat itu memiliki usul, memiliki dasar-dasar, pondasi-pondasi, dan juga memiliki furu'. Famin furu'in ni'am, di antara cabang dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, di antaranya apa? Masalan, contohnya al-bastah fil ilmi wal jismi wal mal. Di antara cabang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu al-bastah, adanya kemudahan fil ilm, di dalam mencari ilmu agama. Jangan dianggap remeh. Enggak semua orang itu Allah takdirkan, Allah berikan kesempatan untuk bisa duduk belajar ilmu agama. Enggak semuanya Allah berikan nikmat itu. Ya. Banyak mereka yang ingin belajar kemudian terhalang dengan kondisi, dengan situasi, ya, atau mungkin dengan hal ekonomi atau yang lain. Tapi alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa duduk mengkaji ilmu agama, belajar dengan seorang syekh, seorang guru. Itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-bastah fil ilm, ya, adanya kemudahan di dalam mencari ilmu agama. Kemudian wal jisim, dan juga di antara cabang dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita diberi jasmani yang sehat, diberi badan yang sehat. Kita masih bisa bicara, masih bisa mendengar, masih bisa berpikir, masih bisa menulis, masih bisa berjalan. Banyak mereka yang ingin belajar kemudian apa? Mereka itu terhalang dengan kondisi fisik, sakit-sakitan. Atau mungkin pengen menghafal Al-Quran tapi lisannya gak bisa bicara, gak bisa baca. Pengen nulis tapi tangannya lumpuh. Banyak yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani yang sehat, wal mal, dan kemudahan di dalam rezeki. Kita di pondok pesantren itu enggak kekurangan rezeki.
Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk contoh furu'un ni'am, cabang-cabang dari kenikmatan. Kemudian contoh yang lain juga apa? Wal muhafadzah ala nawafilil ibadat. Ya. Bisa menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, misal qiyamil lail wal ikthar min tilawatil Qur'an wa dzikrillah. Seperti qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk nikmah dari Allah yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Kita ada di pondok pesantren, sholat jamaahnya dijaga, qobliyah ba'diyahnya dijaga, duhanya dijaga. Di pondok tarawehnya dijaga, kalau di luar belum tentu. Sholat witirnya dijaga, tahajudnya dijaga. Ini nikmah dari Allah. Mithil qiyamil lail wal ikthar min tilawatil Qur'an. Di antara nikmat itu juga apa? Kita mampu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini nikmat dari Allah. Diberi kesempatan oleh Allah. Bukan hanya membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, itu sudah nikmat yang besar dari Allah. Wa dzikrillah ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah bisa berzikir kepada Allah. Kita di pondok baca wiridnya lengkap, auratnya lengkap. 5 waktu, 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur, itu semuanya sudah diatur dan kita amalkan di pondok. Itu satu nikmat yang harus kita syukuri. Di luar belum tentu. Di luar belum tentu. Wal muhafadzah ala sunanil fitrah fil wajhi wal yadaini wal atraf. Dan menjaga dari sunnah-sunnah yang terkait dengan kebersihan, baik di wajah, di tangan atau di bagian-bagian tubuh yang lain. Ya, kita mampu membersihkan anggota tubuh kita, rambut panjang dipotong, kuku panjang dipotong, itu satu nikmat dari Allah. Itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa memperhatikan kebersihan badan, karena ini bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sunnanil a'mal, dan juga sunnah-sunnah yang terkait dengan amal-amal yang lain seperti apa? At-tatayyub lirrijal 'indal ijtima'. Termasuk nikmat juga apa? Kita bisa memakai wangi-wangian ya, untuk kaum laki-laki 'indal ijtima', ketika berkumpul dengan orang lain. Kita punya uang beli minyak wangi dengan niat untuk menghidupkan sunnah ya, supaya orang lain itu tidak terganggu. Ini bagian dari nikmat Allah, jangan disepelekan. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa tatayyub, memakai minyak wangi, itu nikmat dari Allah ya. Wal musafahah 'indal liqa, ketika bertemu dengan teman kita, dengan orang lain, kita bersalaman, itu nikmat dari Allah. Kemudian wa dukhulil masjid bil yumna wal khuruj minhu bil yusra, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, itu nikmat dari Allah. Bisa memakai siwak, itu nikmat dari Allah. Baca doa sebelum makan, doa setelah makan, doa sebelum masuk kamar mandi, doa setelah keluar dari kamar mandi. Kita mampu membaca doa, itu nikmat dari Allah. Doa sebelum tidur, doa setelah bangun tidur. Wa imatatil adza 'anut thariq, bisa menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Yang sekiranya mengganggu di jalan, ada batu besar, ada beling, kita singkirkan. Itu nikmat dari Allah. Artinya kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa melakukan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ila dzalika minal adab was sunan wal mustahabbat wa ba'dil wajibat. Dan yang lain-lain berupa adab-adab, sunnah-sunnah ya, dan sebagian hal-hal yang wajib. Fa kullu ulaika min furu'in ni'am. Maka semua yang tadi disebutkan oleh muallif itu bagian dari cabang-cabang kenikmatan. Wa ma ajallaha min furu'. Alangkah besarnya nikmat Allah yang bercabang ini, yang merupakan cabang ini, inda arifiha, untuk orang yang memang sadar akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita faham, benar-benar mengenal bahwa yang kita lakukan bisa taat kepada Allah, bisa hadir majlis, bisa menghidupkan hari-hari Ramadan, itu nikmat dari Allah, maka ini nikmat yang begitu besar untuk orang yang mengenal. Tapi kalau yang nggak mengenal nikmatnya Ramadan, mereka masuk Ramadan, keluar Ramadan, keadaannya biasa-biasa, nggak ada perubahan. Nggak menganggap kalau Ramadan itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau masuk Ramadan keadaannya biasa. Wal'iyadu billah,
malah bisa jadi kalau mau masuk Ramadan dia sumpek, sedih, aduh nanti puasa lagi, nanti sholat raweh lagi. Ini keadaan orang-orang yang imannya itu enggak selamat. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, ya, min alamati salamatil iman, ya, termasuk tanda orang itu imannya selamat, itu al-farah bidukhuli Ramadan, senang dengan masuknya bulan Ramadan. Kalau sudah mau masuk bulan Ramadan dia senang, berarti imannya itu selamat, ya. Apalagi sudah masuk bulan Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah bisa baca Quran, mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, bisa sholat tarawih, bisa sholat jamaah, menghidupkan hari-hari Ramadan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar dari Allah. Nah, ini yang terkait dengan furu'un ni'am, ya. Kemudian berikutnya apa? Usulun ni'am. Nikmat yang berupa usul, dasar atau pondasi. Wa amma usulun ni'am fa katsiratun aidan la tuhsa. Pondasi atau asas sebuah nikmat itu juga sangat banyak, tidak bisa dihitung. Wa awwalu usulin ni'am, dan yang pertama di antara usulun ni'am adalah al-imanu billahi ta'ala wa bima jaa'a min 'indih. Pondasi nikmat yang paling besar yang pertama adalah apa? Nikmat diberi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa beriman kepada Allah. Tidak semua orang bisa mengenal Allah. Tidak semua orang Allah beri kesempatan untuk bisa beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Itu hanya orang-orang tertentu. Kita dipilih oleh Allah bisa mengenal Allah, mengenal syariat Allah, mengenal Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini sudah bagian dari nikmat yang luar biasa. Al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah, wa bima jaa'a min indih, dan beriman dengan sesuatu yang datang dari sisi Allah. Beriman dengan para nabi, para rasul, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, iman dengan Al-Quran, itu sudah ni'mah. Bahkan ini termasuk usulun ni'am, pondasi keimanan. Wal amal bimuqtada dzalika ala ma aujabahu Allah taala wa amara subhanahu, dan mampu mengamalkan dengan tuntutan-tuntutan dari hal itu tadi. Gak cukup orang itu beriman kepada Allah kemudian dia tidak mau sholat. Enggak. Iman itu butuh bukti. Al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Iman itu sesuatu yang ada di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman kepada Allah harus sholat, iman kepada Allah harus puasa, iman kepada Allah birrul walidain, iman kepada Allah al-ihsan ila ghairi, berbuat baik kepada orang lain. Itu bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mampu mengamalkan apa yang sudah Allah wajibkan dan apa yang Allah perintahkan, itu termasuk usulun ni'am, nikmat yang berkaitan dengan usul, hal-hal yang sifatnya itu sebagai dasar dari sebuah kenikmatan. Wa min usulin ni'ami aidan, termasuk usulun ni'am juga adalah nikmatus sihah wal afiyah. Nikmat diberikannya kesehatan, sehat wal afiyah, diberi penjagaan, dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Itu nikmat. Termasuk bentuk nikmat sehat wal afiyah apa? Allati minha salamatus sam'i wal basar wal fuad wal jawarih. Keselamatan atau kesehatan pendengaran. Pendengaran kita masih normal, alhamdulillah. Wal basar, penglihatan kita masih normal, bisa melihat dengan jelas, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Wal fuad, hati kita sehat, hati kita normal. Wal jawarih, anggota tubuh kita juga normal, sehat. Tangan bisa kita gerakkan, kaki bisa kita gerakkan. Tinggal kita gunakan tangan kita untuk berzikir kepada Allah, untuk belajar, untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita kelangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, pergi ke majelis ta'lim, pergi ke masjid, pergi ke musholla. Tinggal kita arahkan nikmat yang Allah berikan itu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Wa hiya mihwaru harakatil insani wa qiwamu istifadatihi min wujudih. Jadi nikmat sehat wal afiat itu yang berupa kesehatan semua anggota badan, anggota tubuh kita,
itu mihwar harakatil insan, barometer pergerakan manusia. Jadi kita bisa bergerak itu karena Allah memberikan kita kesehatan anggota tubuh. Ya, Allah berikan kita kesehatan, lidah kita sehat, jadi bisa mencicipi yang manis, yang asin, yang hambar. Itu satu nikmat. Lidah yang kecil itu nikmat dari Allah. Kalau lidah kita wal'iyadzubillah ya, terkena penyakit, tidak bisa membedakan rasa, itu hatta kita makan makanan yang enak, makan sate, tidak akan terasa. Jadi mihwar harakatil insan, jadi barometer pergerakan seseorang. Wa qiwamu istifadatihi, barometer atau tolak ukur seseorang itu dia bisa istifadah, mengambil faedah min wujudihi, dari adanya dia. Jadi kita bisa mengambil faedah, kita duduk di majelis bisa mengambil faedah ilmu agama kita dapatkan dari guru-guru kita, ya karena apa? Karena kesehatan kita. Diberi telinga pendengaran yang sehat, penglihatan yang sehat, akal pikiran yang jernih, hati yang selamat. Kita dengar faedah, kita nyatet karena apa? Ya karena kita diberi tangan yang sehat. Kita bisa mendengar faedah karena ada pendengaran yang sehat. Ya, ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu melakukan aktivitas yang diridhai oleh Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Adza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.